Pernah nggak sih Anda kepikiran, katanya negara kita ini sudah swasembada beras, tapi kok ya tiap kali kita ke pasar, harganya rasanya makin naik aja. Nah, ayo kita kupas tuntas misteri ini bareng-bareng. Ini nih pertanyaan yang kayaknya ada di mana-mana ya. Kita dengar di warung kopi, di obrolan warga, bahkan mungkin di meja makan kita sendiri. Dan ini pertanyaan yang bagus banget, nunjukin kalau kita semua makin peduli. Yuk kita cari jawabannya. Oke, kita mulai dari sini ya. Biang kerok dari semua kebingungan ini seringkali karena cara kita memaknai kata swasembada itu sendiri. Ternyata, artinya tuh sedikit beda dari yang mungkin kita bayangkan selama ini. Nah, ini dia intinya. Definisi resmi swasembada itu fokusnya pada ketersediaan. Artinya, produksi beras kita tuh cukup buat makan semua orang di Indonesia. Jadi kita nggak perlu impor. Coba diperhatikan baik-baik, di definisi itu sama sekali nggak ada kata-kata jaminan harga murah kan? Jadi, biar makin jelas, swasembada itu artinya pasokan beras nasional kita aman. Titik. Kita punya cukup beras buat kita semua. Tapi yang penting banget buat diingat, swasembada itu bukan berarti jaminan harga beras bakal murah di pasar. Dan juga bukan berarti pemerintah harus ngeguyur pasar pakai beras stok. Ini dua hal yang benar-benar beda. Lanjut, sekarang kita bedah soal angkanya. Disinilah kita bakal lihat alasan ekonomi kenapa harga beras bisa begini. Ada perbedaan besar loh antara total beras yang ada di gudang-gudang sama beras yang beneran dijual belikan di pasar. Oke, kita pakai contoh angka ya biar gampang. Anggap aja, total stok beras nasional kita itu ada 10 juta ton. Wah, kedengarannya banyak banget kan? Harusnya sih lebih dari cukup. Tapi, nah ini dia kuncinya. Dari 10 juta ton yang gede banget tadi, yang benar-benar muter di pasar buat kita beli sehari-hari, itu mungkin cuma sekitar 6 juta ton. Dan angka inilah yang nentuin harga di warung atau di pasar. Jadi, poin utamanya simple. Harga yang Anda dan saya bayar, itu ngikutinnya ya pasokan yang 6 juta ton tadi. Bukan total keseluruhan 10 juta ton yang ada. Hukum penawaran dan permintaan bekerjanya di angka yang beredar di pasar. Terus, sisa stoknya kemana dong? Nah, sisa beras yang banyak itu adalah cadangan beras pemerintah yang diurus sama Bulog. Ini bukan beras buat jualan biasa. Ini tuh cadangan strategis. Buat apa? Ya buat keadaan darurat, misalnya ada bencana alam, buat bantuan sosial, atau kalau harga tiba-tiba melonjak gila-gilaan. Jadi sengaja nggak dilepas semua ke pasar. Oke, dari angka-angka, sekarang kita geser ke sisi yang nggak kalah penting, sisi manusianya, yaitu para petani kita. Karena di balik harga beras, ada pilihan-pilihan kebijakan yang serba salah. Kutipan ini jujur, ngena banget. Ini persis merangkum dilema utamanya. Nggak mungkin kita bisa dapat dua-duanya sekaligus. Petani untung gede, dan konsumen dapat harga super murah. Selalu ada tarik ulur di antara keduanya. Coba deh kita bayangin. Kalau harga gabah dibikin anjlok biar harga beras murah, petaninya kan rugi. Kalau rugi terus, ya siapa yang mau repot-repot tanam padi lagi? Kalau mereka berhenti bertani, produksi nasional kita yang hancur, dan ujung-ujungnya kita malah harus impor. Jadi menjaga harga di tingkat petani itu penting, biar mereka tetap semangat berproduksi. Eits, jangan lupa juga, perjalanan sebutir beras itu panjang dan makan biaya. Dari sawah harus dibawa ke penggilingan. Terus ada ongkos angkut, ongkos simpen di gudang. Dari situ didistribusikan lagi ke pedagang-pedagang sampai akhirnya ke warung langganan kita. Tiap langkah ini kan ada biayanya, ada yang cari untung juga. Wajar kan kalau harganya terus nambah di setiap tahapnya? Jadi, kalau semua kepingan puzzle ini kita satuin, mulai dari arti swasembada, stok yang disimpan, sampai harga untuk petani, semuanya itu sebenarnya ngerucut ke satu tujuan yang lebih besar, kedaulatan pangan nasional. Dan penting buat kita tahu, menyimpan stok beras yang besar ini bukan sekedar ide bagus loh, ini adalah kewajiban hukum. Undang-undang pangan kita secara tegas mewajibkan negara untuk punya cadangan pangan demi melindungi seluruh rakyatnya. Dan inilah gambaran besarnya. Cadangan beras nasional itu ibarat perisai kita. Itulah yang bikin Indonesia punya daya tawar dan gak bergantung sama negara lain untuk urusan perut, apalagi di zaman yang serba gak pasti kayak sekarang. Pada akhirnya, pertanyaan yang balik lagi ke kita semua. Ini adalah pilihan kebijakan yang rumit antara keuntungan jangka pendek dan keamanan jangka panjang. Semoga penjelasan singkat ini bisa kasih gambaran yang lebih utuh ya tentang cerita di balik piring nasi yang kita makan setiap hari.